BBC News nyatet Prabowo tuh udah nyebut kata antek asing, kekuatan asing. But even before the Iran war, the rupiah was already declining due to domestic factors. Dan jelas media asing ngelihat ini sebagai tanda kemunduran demokrasi. Kan Indonesia seminggu 2 minggu belakangan ini kan beritanya tuh lagi kacau-kacau ya. Ada aja masalahnya. Tapi terus gue jadi penasaran keadaan Indonesia sekarang tuh kalau di mata media internasional tuh gimana ya? Apa bener mereka sengaja pengen ngejelekin kita? Atau ya sebenarnya mereka tuh cuma beritain informasi apa adanya? Oh ya, disclaimer dulu nih. Semua materi di video ini tuh gue susun pakai referensi dari artikel-artikel media mainstream global ya. Kayak The Guardian, AP News, Reuters, Al Jazeera, The Economist, RNZ, The Conversation. Sama ditambah rilis resmi dari organisasi internasional. Kayak misalnya Amnesty International. Jadi ini murni rangkuman dari apa yang dunia luar lihat tentang kita sekarang nih. Tapi emang kira-kira gimana sih potret Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini di mata dunia? Apakah seburuk itu atau ada hal positif yang di-highlight? Ya udah kalau gitu langsung kita bahas kondisi Indonesia dari POV dunia internasional, dari POV media-media asing di Learning by Googling. Oke, enaknya kita mulai dari yang lagi banyak dibahas sekarang deh ya, sektor ekonomi, khususnya soal melemahnya rupiah. Ya sebenarnya ini buat detailnya ini udah kita bahas di video yang ini, tapi ya nggak apa-apa ya, kita lihat dari POV media internasionalnya sekarang. Jadi kalau kita baca artikel dan rilis dari media-media asing kayak Reuters, Al Jazeera, dan The Economist, semua media ini tuh setuju kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini tuh lagi bener-bener surem. Ya, kayak kita semua tahu, nilai tukar rupiah sekarang tuh kan lagi ada di titik terendah sepanjang sejarah ya. Udah nembus angka 18.000 rupiah per 1 US dollar. Bahkan barusan nih sebelum gue syuting ini, pas gue cek lagi, nilai rupiah tuh udah nyentuh 18.190 per dolar. Nah, kalau menurut para analis yang diikuti sama media-media kayak Al Jazeera sama Reuters, ini kenapa rupiah bisa begini? Menurut mereka penyebab pertamanya tuh adalah faktor eksternal. Karena dunia lagi ngalamin energi shock. Lagi ngalamin lonjakan harga energi global akibat meledaknya perang Amerika-Israel ngelawan Iran. Nah, karena Indonesia tuh net importir minyak mentah, atau berarti kita masih butuh banyak impor minyak, akhirnya harga minyak yang naik gila-gilaan otomatis ngebikin beban subsidi bengkak dan cadangan devisa kita jadi kegerus parah. Cuma ya terus kan selain faktor eksternal, faktor internalnya, masalah di Indonesia sendiri itu kan lebih pelik lagi ya. Iya, jadi media-media kayak The Economist sama Reuters, mereka tuh nyorot faktor internalnya. Terutama soal kebijakan ekonomi yang dibikin sama Presiden Prabowo Subianto. Di mata media-media ini, Prabowo tuh dilihat sebagai sosok pemimpin yang spendthrift, yang boros banget, sekaligus eratik, gampang berubah-ubah dan nggak ketebak. Dan kebijakan populisnya, terutama MBG, yang nilainya tuh diperkirakan nyentuh 20 miliar US dollar sampai 28 miliar US dollar, itu dianggap terlalu maksa di tengah kondisi fiskal Indonesia yang lagi ngos-ngosan. Belum lagi pembentukan 80.000 koperasi desa yang sama media-media ini dinilai rawan jadi sarana korupsi. Makin-makin lah. The depreciation is in part due to market pressure created by the surge in global oil prices. But even before the Iran war, the rupiah was already declining due to domestic factors, including government spending on projects like the free meal program, as well as investor concerns about market transparency. Terus masih soal kebijakan yang ngabisin duit gede dan bikin bingung media asing, laporan dari The Conversation juga nyorot beberapa isu lingkungan dan infrastruktur kita yang lagi jadi pantauan dunia. Kayak misalnya mega proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa senilai 80 miliar US dollar. Proyek ini dikritik keras nih sama para akademisi, baik dari luar maupun dalam negeri, karena dianggap cuma solusi sementara yang buang-buang duit. Dan malah beresiko ngerusak ekosistem mangrove sama ngerugiin nelayan lokal. Belum lagi mega proyek ini kan berpotensi ngebikin negara boncos kan? Ya gimana nggak boncos? Proyek ini tuh diperkirakan bakal ngabisin anggaran seenggaknya 1,2 kuadriliun rupiah dan makan waktu 15-20 tahun. Dan rencananya proyek ini bakal dimulai beberapa bulan lagi. Tapi kayaknya proyek ini tuh belum begitu ramai diomongin di kita ya, belum banyak yang bahas ya. Apa perlu kita bahas lebih detail di satu video sendiri nih? Gimana? Silakan komen. Bangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek, panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen, di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel.
Dan gak cuma kebijakan-kebijakan yang berpotensi bikin negara boncos, The Economist juga ngeritik keras penunjukan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai petinggi Bank Indonesia. Menurut mereka, penunjukan ini tuh berpotensi ngancam independensi bank sentral yang harusnya nggak dikontrol sama pemerintah. Jadi, udah kan keuangan negara boncos gara-gara impor minyak naik sama kebijakan yang ngabisin banyak duit yang nggak mau direm, independensi Bank Indonesia juga dipertanyakan. Ya jelas Indonesia jadi kehilangan kepercayaan investor lah. Indonesia jadi dinilai bukan tempat investasi yang seksi sama para investor asing. Jadi pada kabur tuh, atau yang tadinya mau masuk jadi nggak jadi. Ngeri di situ ngeri jadi pada gitu tuh. Terus yang juga bikin investor asing makin ketar-ketir dan cabut dari Indonesia adalah kebijakan nasionalisme sumber daya yang ya bisa dibilang cenderung ugal-ugalan. Jadi kalau dari informasi yang dihimpun sama AP News sama Reuters, mereka bilang pemerintah tuh baru aja bikin regulasi di mana ekspor komoditas strategis kayak batu bara, minyak sawit, sama ferronikel itu wajib dikontrol penuh sama perusahaan negara yang baru. Dikontrol sama BUMN baru yang namanya DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia. Dan alasannya sih sekilas kedengarannya bagus. Soalnya Presiden Prabowo bilang selama ini negara tuh rugi sampai 900 miliar US dollar sejak tahun 90-an. Gara-gara banyak eksportir yang main curang, ngelakuin praktek under invoicing, sama markup harga di luar negeri. Nah rencananya lewat DSI ini pemerintah mau mastiin buat narik 100% devisa hasil ekspor ke bank BUMN. Biar nggak ada lagi tuh praktek curang yang ngerugiin Indonesia. Ya sepintas sih kedengeran oke ya. Tapi walaupun niatnya tuh bagus buat ngamenin kekayaan negara kan tadi, tapi di mata investor asing ternyata rencana ini tuh dinilai red flag parah loh. Kenapa dinilai red flag? Jadi gini, sebenarnya Presiden Prabowo sendiri tuh sadar kalau masalah-masalah tadi tuh ada karena birokrasi kita yang masih banyak celah. Soalnya di pidatonya waktu rapat paripurna DPR di 20 Mei kemarin, di situ Prabowo sendiri yang bilang kalau praktek under invoicing dan markup harga ini tuh bisa dilakuin di Indonesia tapi nggak bisa dilakuin di luar negeri. Artinya apa? Artinya emang masalahnya tuh ada di birokrasi kita yang masih banyak celah. Bukan yang ngerapiin birokrasinya biar celahnya ketutup, solusi yang ditawarin tuh malah bikin lembaga baru yang mau ngontrol ekspor dan bikin alur birokrasinya malah nambah. Nah di sini AP News nih nyebut langkah ini mirip kayak hostile takeover, mirip kayak pengambil alihan paksa industri swasta oleh negara. Dan nampaknya kebijakan ini tuh malah ngakibatin terjadinya doom loop nih, ngakibatin terjadinya lingkaran setan pelarian modal. Makanya Reuters nyatet ada arus modal keluar, outflow senilai kurang lebih 3,2 miliar US dollar di pasar saham kita sampai bulan Mei 2026 ini. Bahkan nih, investor dari Cina yang selama ini jadi raja di industri nikel kita, kayak Singhan Group, mereka tuh sekarang dilaporkan mulai nyari alternatif investasi tambang ke negara-negara Afrika, kayak ke Madagaskar sama Tanzania. Gara-gara iklim bisnis Indonesia dianggap udah nggak stabil. Dan ya, gara-gara semua hal inilah makanya saat ini rupiah kita tuh jadi terus-terusan melemah. Dan indeks saham kita, IHSG, itu juga makin lesu. Basically, the administration's been pursuing a more interventionist approach, arguing that a stronger state role is necessary to accelerate industrialization, to create jobs, and to boost economic growth. Supporters say, obviously, the stronger hand is needed if Indonesia wants to move up the value chain and also meet its long-term economic development goals. Yeah, but as we've seen, investors don't feel the same way. Not at all. Right. Terus selain urusan ekonomi, selain urusan duit, banyak media internasional juga lagi sibuk nyorotin masalah penegakan HAM di Indonesia. Di satu sisi, media-media asing tuh lagi ngelihat kalau di Indonesia tuh lagi ada gebrakan anti korupsi yang lumayan masif. Kayak kalau menurut laporan Al Jazeera sama AP News, pemerintah Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya nangkep pejabat-pejabat korup. Ya, kayak yang terbaru misalnya yang masih panas pastinya ya kasus penangkapan mantan kepala BGN, penangkapan Dadan Hindayana. Ya, kemarin kan Doi sama beberapa petinggi BGN lain, mereka kan ditangkap sama Kejaksaan Agung ya, gara-gara dugaan korupsi di program andalannya Presiden. Korupsi MBG. Dan gak cuma itu, Wakil Menteri Imigrasi, Silmi Karim, dia juga ditangkap KPK atas kasus pemerasan izin tinggal warga asing. Terus ada juga kasus Ketua Ombudsman Nasional yang juga ikutan kena ciduk KPK karena dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. Ya, dari kacamata luar, dari sudut pandang media asing, ini kan nunjukin kalau pemerintah Indonesia tuh kan emang lagi gencar bersih-bersih nih. Kelihatannya bagus nih. Tapi terus di sisi lain, penegakan hukum ini juga tuh dinilai tebang pilih dan terkesan punya sentimen. Kayak contohnya, salah satu yang paling dapat sorotan tuh ini, kasusnya Nadiem Makarim.
Kalau dari laporan Financial Times sama AP News, ex-menteri pendidikan sekaligus co-founder Gojek ini, beliau tuh dituntut hukuman penjara sampai 18 tahun. Bahkan bisa jadi 27 tahun kalau nggak mampu bayar denda, gara-gara pengadaan laptop Chromebook di sekolah-sekolah, yang katanya bikin negara rugi sampai 112 juta US dollar. Nah, masalahnya banyak ahli yang berpendapat kalau dakwaan ke Nadiem ini tuh banyak kejanggalannya. Kayak misalnya pengacara veteran Todung Mulya Lubis yang waktu diinterview sama Financial Times, dia bilang kalau bukti dari jaksa tuh lemah banget dan lebih ke arah kriminalisasi kebijakan. Dan kalau bener gitu kan berarti kan jelas lagi-lagi ini sinyal merah nih. Soalnya orang-orang yang punya track record bagus, akademisi, dan dinilai punya integritas malah dikriminalisasi kan. Apalagi terus nggak cuma Nadiem, baru-baru ini juga tuh ada kasus Kerry Adrianto Reza. Kasus apa tuh? Jadi Kerry Adrianto ini dia tuh adalah praktisi bisnis swasta yang nyewain terminal BBM ke Pertamina. Dan malah didakwa korupsi karena dianggap merugikan negara. Padahal nih apa yang dilakuin sama Kerry tuh disebut malah bikin Pertamina untung loh. Pakar hukum dari UI sama UGM juga tuh bahkan sampai bikin eksaminasi yang nyatain kalau kasus ini tuh emang cacat hukum. Atau ya harusnya kasus ini tuh kasus perdata, bukan pidana. Nah, karena kasus-kasus hukum kayak gini, akhirnya ini ngebikin komunitas bisnis jadi makin takut deh buat invest di Indonesia. Soalnya ya tadi tuh, orang mau inovasi, orang mau ngasih solusi, orang mau berbisnis, malah dipidana. Mana nggak tepat sasaran pula kan? Ya pada ngeri lah, pada kabur lah udah. The former head of Indonesia's Free Meals body has been arrested just a day after he was sacked by President Prabowo Subianto. The Office of National Nutrition Agency was raided this morning by investigators from the Attorney General's office. Terus masih terkait isu HAM di negara kita yang banyak disorot sama media internasional juga tuh adalah soal kebebasan berekspresi. Jadi Amnesty International sama The Conversation, mereka tuh ngebahas soal penyerangan pakai air keras ke aktivis Kontras, Andri Yunus. Ya kan akhirnya kan ketahuan kan kalau ternyata Andri ini tuh disiram air keras sama oknum tentara yang terafiliasi dengan BAIS. Badan Intelijen Strategis, gara-gara Andri vokal nolak undang-undang yang ngasih ruang buat militer aktif duduk di jabatan sipil. Dan gara-gara penyiraman ini disebut mata Andri Yunus tuh kan sampai buta permanen kan. Jadi cuma bisa ngelihat cahaya doang tapi nggak bisa ngelihat bentuk. Jadi begitu kan. Nah, kasusnya aja udah bermasalah, ditambah lagi sama penanganan kasusnya yang dilakuin di peradilan militer yang dinilai janggal dan cenderung nggak membela korban. Mana terus sempat ada ancaman ke Andri Yunus kan, yang dia mau dilaporin karena nggak datang sebagai saksi di pengadilan. Ya gimana mau datang? Orang masih pemulihan, masih sakit, agak-agak kan nih. Terus masih terkait ini juga yang kemarin sempat rame juga tuh soal film dokumenter Pesta Babi. Jadi ada laporan dari media Selandia Baru, RNZ, yang ngeberitain kalau film yang ngebahas soal perampasan tanah di Papua dan keterlibatan militer ini, itu pemuterannya tuh dicekal dan dibubarkan paksa sama aparat di 30 lokasi lebih. Dan jelas media asing ngelihat ini sebagai tanda kemunduran demokrasi yang ngebawa Indonesia seolah balik lagi ke era otoriter Orde Baru. Waduh. Tapi ada berita yang bagus gak sih? Ada kok, walaupun dikit. Iya, jadi media-media internasional juga tuh ngasih pujian kok buat kebijakan pemerintah yang emang bagus. Kayak The Guardian misalnya yang secara khusus ngangkat soal kebijakan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang resmi melarang penggunaan media sosial kayak TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain buat anak di bawah umur 16 tahun. Mulai akhir Maret 2026 kemarin. Nah itu dipuji tuh sama mereka tuh. Dan fun fact-nya nih, kebijakan ini ngebikin Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang berani nerapin aturan sekeras ini terkait media sosial. Dan dari sisi pemerintah, mereka nyebut peraturan ini dibikin buat ngelindungin anak-anak dari ancaman pornografi, judi online, dan cyberbullying. Ya, walaupun di Indonesia sendiri tuh masih banyak pro kontranya, tapi banyak pihak di luar negeri yang justru ngedukung dan salut sama langkah tegas Indonesia di ranah digital ini. Akhirnya ada yang bisa kita yein nih. Indonesia will ban social media for children under 16. The communications minister said that children face real threats from exposure to pornography, cyberbullying, online fraud and addiction. And they will start deactivating accounts from the end of March. Tapi terus ketika ngelihat banyaknya pemerintahan dari media dan organisasi internasional yang cenderung kritik keras Indonesia, respon pemerintah kita, khususnya Presiden Prabowo Subianto, beliau tuh kan kayak selalu punya pola yang sama ya.
Nih, kalau menurut laporan yang diterbitin Amnesty International dan diliput sama BBC News Indonesia disebut Prabowo tuh hobi banget nggunain narasi asing. BBC News nyatet dari Oktober 2024 sampai Februari 2026 aja, Prabowo tuh udah nyebut kata antek asing, kekuatan asing, atau campur tangan asing sebanyak 25 kali di berbagai pidatonya. Jadi tiap kali ada demo, ada protes, kayak demo nolak revisi UU TNI, demo nolak tambang, atau kritik yang belakangan ini ramai soal ekonomi, pemerintah tuh selalu menarasikan kalau aktivis, LSM, dan jurnalis itu adalah kaki tangan asing yang pengen bikin Indonesia hancur dan miskin. Salah satu nama yang sering dibawa-bawa tuh doi nih, George Soros, yang sempat kita bahas juga di video yang ini. Mama marketing. Dan narasi-narasi kayak gini juga tuh kemudian diperparah sama teror-teror ke aktivis dan media. Kayak misalnya yang terjadi ke Iqbal Damani, aktivis Greenpeace yang diteror dan dikirimin bangkai ayam ke rumahnya. Atau terus dulu juga ada tuh ini kan, yang kepala babi tuh kan. Nah itu semua kan entah siapa yang ngirim kan. Nah mungkin di sini lu ada yang penasaran nih, kenapa sih Presiden Prabowo tuh hobi banget nyalahin asing? Dan kalau kata akademisi komunikasi UGM yang dikutip sama BBC disebut ini tuh adalah taktik guilty by association. Bersalah karena hubungan, taktik sesat pikir yang murah dan gampang. Jadi daripada pemerintah repot-repot ngejawab kritik masyarakat pakai data dan argumen yang substansif, mending bikin aja tuh musuh bayangan tuh. Mending salahin antek asing aja udah. Gampang loh tinggal bilang, media ini pasti dibayar asing buat ngejelekin dan menghancurkan Indonesia. Ya udah deh tuh, otomatis kritikannya jadi kehilangan legitimasi di mata masyarakat awam yang rasa nasionalismenya tuh gampang kesuluh. Apalagi orang kita kan suka gitu kan, mau argumennya bener, mau kritiknya bener, kalau orangnya udah punya stigma jelek ya langsung nggak mau didengar tuh pendapatnya. Ini kan harusnya kan nggak boleh kayak gini, padahal kan udah sering diajarin kan. Unjur makola wala tanjur mankola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Padahal nih kalau kita lihat dari sumber-sumber yang gue pakai tadi, apakah media-media asing ini beneran nggak suka sama Indonesia? Gue rasa sih enggak ya. Ya kayak yang udah gue jabarin dari tadi aja, media-media kayak The Guardian, Reuters, sampai Al Jazeera, mereka tuh kan kerjanya kan berbasis data dan fakta kan. Waktu rupiah beneran anjlok, waktu ada modal keluar sampai 3,2 miliar dolar, waktu anak-anak beneran kecanduan sosmed, mereka kan ngeberitain itu secara faktual kan. Di satu sisi mereka muji kebijakan anti korupsi dan banned sosmed buat anak, tapi di sisi lain mereka juga ngeritik keras pelanggaran HAM dan kebijakan ekonomi pemerintah kita yang blunder. Jadi kalau ada yang bagus ya diberitain yang bagus, kalau ada yang jelek ya nggak ditutup-tutupin. Dan ya sebenarnya sih kalau menurut gua ya, makin pemerintah kita hobi nyalahin asing tiap ada kritik, sebenarnya yang dirugiin tuh ya kita sendiri loh. Kritik tuh kan sebenarnya kan kayak obat kan, obat buat negara yang lagi sakit. Emang sih pahit, tapi itu kan demi kebaikan kita kan, biar negara kita sembuh dari penyakitnya kan. Tapi ya gimana, pemerintah kita kan sekarang kan gitu kalau dikritik, obatnya nggak pernah mau diminum, malah nyalahin antek asing, media asing, pokoknya asing lah. Padahal media-media asingnya aja tuh kan nggak sesensi itu kan sama kita kan. Ada yang bagus juga tetap dipuji kok, malah dituduh-tuduh mulu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah lu setuju sama pandangan media-media luar negeri soal kondisi Indonesia sekarang? Atau lu ngerasa media asing ini ya emang antek asing? Emang terlalu lebay dan pengen ngejatuhin image Indonesia? Yang mana nih? Silahkan komen. Ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor-investor yang akan masuk. Tapi kita ngerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan berlakunya hukum. Oke, sekian Learning Baguling kali ini tentang gimana POV media-media asing tentang situasi di Indonesia saat ini. Ya, kalau lu merevisi gue salah, atau mau nanya, atau mau nambahin video, tulis di komen, tulis biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.